Yang terhormat, Miss Atalia dan teman-teman, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan Healthy Life, Healthy Mind. Kelompok saya yang terdiri dari Beatrix, Hubert, Kelvin, dan Vera. Pola hidup sehat. Pola hidup yang diterapkan sebagai usaha untuk menjaga kesehatan tubuh, fisik, pikiran, dan mental. Dengan menjaga pola hidup secara tidak langsung, kita juga akan lebih menghargai arti dari kesehatan dan juga akan lebih produktif dalam menjalani hari-hari kita. Cara seperti ini umumnya juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan tidak merokok. Terdapat beberapa manfaat dari menjalani pola hidup sehat, antara lain terhindar dari berbagai macam penyakit, memiliki banyak energi, berat badan terjaga, kesehatan mental terjaga, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempercantik kulit. Meski terdengar mudah, faktanya masih banyak orang yang belum mampu menerapkan cara hidup sehat. Jadi kami pun mencari beberapa jurnal untuk membuktikan hal tersebut. Jadi jurnal pertama adalah jurnal yang berjudul Pengaturan Pola Hidup dan Aktivitas Fisik yang dapat meningkatkan umur harapan hidup, yang dibuat oleh J. Alex Pangkahila. Dalam jurnal ini tertulis, pola hidup seseorang amat berperanan penting menentukan proses penuaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan bahwa 64% penyebab kematian disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Pengaturan pola hidup yang meliputi pola tidur, makan, bekerja, istirahat, dan rekreasi amat menentukan umur seseorang. Kelebihan bekerja atau kelebihan aktivitas fisik dan kurang tidur akan memperpendek umur, sebab proses penuaannya lebih cepat terjadi daripada mereka yang hidupnya sehat. Keadaan ini akan menurunkan kadar beberapa hormon dan meningkatkan radikal bebas yang akan mempercepat proses penuaan. Lalu jurnal kedua adalah jurnal yang berjudul Konstruksi Makna Kualitas Hidup Sehat. Studi fenomenologi pada anggota komunitas Herbalife Klub Sehat Ersandi Jakarta yang dibuat oleh Endang Susanti dan Nur Kholiso. Dalam jurnal ini tertulis bahwa selama lebih dari 30 tahun terakhir, kecenderungan kelebihan berat badan meningkat 3 kali lipat. Meningkatnya angka overweight dan obesitas secara global di seluruh dunia saat ini dianggap sebagai akibat dari beberapa faktor, antara lain peningkatan dalam konsumsi makanan padat energi tinggi lemak dan gula, namun rendah dalam kandungan vitamin, mineral, dan mikronutrien lainnya. Selain itu, hal tersebut diakibatkan adanya suatu tren penurunan aktivitas fisik yang disebabkan oleh gaya hidup sedentary, pekerjaan, perubahan model transportasi, dan peningkatan urbanisasi. Lalu, menurut data WHO, 70% kematian disebabkan oleh berbagai penyakit, antara lain jantung, diabetes, stroke, dan kanker. Separuh orang dari jumlah tersebut memiliki pola makan yang buruk. Pola makan modern pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif. Pola makan modern tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat, karena pola makan modern terdapat banyak karbohidrat dan lemak, serta kekurangan mengonsumsi serat dan sering memakan makanan yang cepat saji yang mengandung pengawet, kalori kosong, penyedap rasa, dan lemak. Selain itu, kebiasaan ngemil yang berlebihan, merokok juga dapat memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, karena di dalam merokok mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh. Lalu, dalam jurnal ketiga, yang berjudul Association Between Clustering of Unhealthy Lifestyle Factors and Risk of New Onset Atrial Fibrillation, a Nationwide Population-Based Study, yang dibuat oleh So-ryung Lee, Eun Kyung Choi, Hyo Jong An, Kyung Do Han, Seo Oh, dan Gregory Ye Ha Lim.
Dalam jurnal ini terdapat 1.719.401 subjek yang diteliti, dan dari seluruh subjek yang diteliti hanya terdapat 24,6% subjek yang menjaga pola hidup mereka. Sisanya tidak, karena setidaknya mereka melakukan satu kebiasaan buruk seperti sering mengonsumsi minuman keras, merokok, dan jarang berolahraga. Ada juga grup orang yang melakukan minimal 2 hal buruk tersebut, dan juga ada yang melakukan seluruh ataupun ketiga hal buruk tersebut. Jadi kami pun membuat survei untuk mengetahui pola hidup yang dijalani oleh orang di sekitar kami. Dan dalam survei ini kami pun menanyakan beberapa soal. Pertama, kami pun bertanya umur mereka. Dan dalam survei ini terdapat 61 orang yang berpartisipasi. Dan mayoritas responden kami berumur sekitar 16 sampai 20, dan hanya satu responden yang berumur sekitar 21 sampai 25. Lalu kami pun menanyakan apakah kesehatan itu penting bagi mereka, dan mayoritas responden itu pun menjawab kesehatan itu sangat penting bagi mereka. Lalu selanjutnya kami pun menanyakan apakah kesehatan itu kami pun menanyakan jam tidur mereka setiap harinya. Dan mayoritas responden pun menjawab mereka tidur selama 7-8 jam. Di mana hal tersebut merupakan hal yang baik, karena manusia disarankan untuk tidur minimal 7-8 jam. Tetapi masih juga terdapat beberapa responden yang tidur kurang dari 7 jam, karena terdapat 42,7% responden yang memilih jawaban tersebut, di mana itu merupakan hal yang buruk untuk dilakukan. Lalu kami pun menanyakan tentang seberapa seringnya mereka mengonsumsi makanan sehat, dan mayoritas responden menjawab bahwa mereka mengonsumsi kedua makanan sehat dan tidak sehat dengan jumlah yang hampir sama, dan hanya sedikit responden yang sering mengonsumsi makanan yang sehat. Lalu selanjutnya kami pun menanyakan aktivitas apa yang dilakukan oleh responden. Kami pun menanyakan responden kami apakah mereka sudah menjalani pola hidup sehat atau tidak. Dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa mereka belum menjalani pola hidup yang sehat, karena terdapat 68,9% responden untuk jawaban tersebut, dan 31,1% responden kami merasa sudah menjalani pola hidup sehat. Lalu kami pun menanyakan aktivitas apa yang dilakukan oleh responden yang menjawab sudah. Dan alasan yang diberikan mereka adalah dengan berolahraga yang teratur dan mengonsumsi kedua makanan dan minuman yang sehat. Lalu ada juga yang menjalani program diet. Juga ada yang dengan istirahat yang cukup, dan masih banyak alasan lainnya. Dan untuk yang memilih jawaban belum, kami pun membuat 4 pilihan utama yang dapat menghambat seseorang untuk menjalani pola hidup sehat. 4 pilihan utama tersebut adalah tidak memiliki waktu yang cukup, godaan makan dan ngemil, sering bergadang, dan jarang berolahraga. Dan satu responden pun dapat memilih lebih dari satu alasan kenapa mereka belum bisa menjalani pola hidup sehat. Dan survei ini menunjukkan bahwa mayoritas hal yang menghambat mereka untuk menjalani pola hidup sehat adalah seringnya bergadang. Lalu juga terdapat 3 orang yang menjawab alasan tersendiri, yaitu jarang beraktivitas, malas, dan kuliah. Tapi jarang beraktivitas dapat dimasukkan ke dalam kategori jarang berolahraga, dan malas dan kuliah dapat dimasukkan ke dalam kategori tidak memiliki waktu yang cukup. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kreatif solusi dari kami, yaitu di mana hal-hal yang menghambat menjalankan hidup sehat. Di sini kami mengambil 4 alasan terbanyak, yaitu yang pertama ada tidak punya waktu adalah salah satu penyebab dari menghambat untuk hidup sehat. Dapat kita lihat dari hasil survei yang ada tadi, ada sekitar 31,5% responden yang terhambat karena tidak punya waktu. Beberapa solusi yang bisa kami berikan yaitu ada seperti belajar memanage waktu, yang kedua ada prioritaskan hal yang lebih penting,
Yang ketiga adalah olahraga dan konsumsi makanan yang sehat. Dan yang keempat adalah fokus pada kerjaan. Boleh next. Alasan yang kedua adanya sering bergadang. Dapat kita lihat bahwa sering bergadang adalah alasan yang paling tinggi yang menghambat pola hidup sehat. Hasil survei yang tadi menunjukkan 61,1% itu yang terhambat karena sering bergadang. Solusi dari kami adalah agar hindari makan sebelum tidur. Yang kedua, matikan dan jauhi peralatan elektronik dari kita saat akan tidur. Yang ketiga, konsisten untuk tidur lebih awal. Dan yang keempat, merelaksasi tubuh serta pikiran. Alasan yang ketiga yaitu godaan makan dan ngemil. Survei menunjukkan bahwa 55,6% responden terhambat karena godaan makan dan ngemil. Beberapa solusi dari kami yaitu yang pertama adanya ganti camilan dengan makan yang lebih sehat. Yang kedua, alihkan perhatian dengan aktivitas lain. Yang ketiga, makan secara teratur. Yang keempat adalah isi waktu luang dengan hal yang positif. Alasan yang terakhir yaitu yang keempat adalah jarang berolahraga. Hasil survei menunjukkan bahwa 35,2% responden terhambat karena jarang berolahraga. Beberapa solusi dari kami yaitu kita dapat mengajak teman untuk ikut kita berolahraga. Yang kedua ada pilihan olahraga yang kita senangi. Yang ketiga kita mencoba bergabung dengan komunitas olahraga. Dan yang terakhir adalah cari alasan untuk memotivasi diri agar kita ingin berolahraga. Selanjutnya ada selection dan implementation. 1. Belajar mengelola waktu. Memanage waktu adalah hal yang penting agar kita dapat membagi waktu lebih efektif dan dapat mendahulukan apa yang diprioritaskan. Dengan begitu, kita dapat membagi waktu juga antara pekerjaan dan juga berolahraga. Kedua, konsisten untuk tidur lebih awal. Dengan kita konsisten untuk tidur lebih awal, tubuh kita akan terbiasa dengan perilaku tersebut. Dan kita dapat memulai hari lebih awal untuk keesokan harinya. Tidur 6-8 jam cukup untuk tubuh kita untuk beristirahat. Dan jangan lupa untuk berolahraga untuk besok pagi ya. Makan secara teratur. Makan secara teratur dan cukup dapat meminimalisir untuk mengemil dan makan yang teratur juga dapat menghindari kita dari makan yang berlebihan. Dengan makan 3 kali sehari, serta makan sesuai dengan kebutuhan, dapat menjaga berat badan dan membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. Pilih olahraga yang disenangi. Dengan memilih olahraga yang kamu suka, kamu jadi lebih nyaman dan terbiasa untuk melakukannya. Serta jika melakukannya dengan temanmu adalah hal yang baik untuk memulai semuanya. Seperti bermain futsal, bulu tangkis, ataupun bermain basket bersama teman. Yang terakhir, olahraga dan konsumsi makanan sehat. Dengan melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi makanan sehat dapat menghindari kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan juga narkoba. Sehingga membuat kamu menjadi orang yang lebih positif dan juga lebih berenergi. Berikut presentasi dari kelompok kami tentang Healthy Mind. Makasih.